Halo, selamat datang ke channel saya bersama saya Anissa Gayatri. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai metode Montessori, yaitu sebuah metode yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori dari Italia sekitar tahun 1900-an. Nah, karena metode Montessori ini sangat baik bagi anak, maka muncullah sekolah-sekolah Montessori yang ada sekarang di seluruh dunia. Nah, kali ini saya akan membahas 5 prinsip dasar. Bagaimana sih kalau kita mau pakai metode Montessori tapi di rumah sama anak-anak? Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Yang pertama adalah periode sensitif. Jadi, Montessori itu percaya bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan untuk menjadi hebat, tapi harus dikembangkan sejak usia dini. Nah, cara mengembangkannya itu adalah dengan memahami periode sensitif anak. Nah, periode sensitif ini adalah usia tertentu, yaitu pas anak itu cepat sekali menangkap ketika kita kasih pelajaran tertentu. Nah, kalau periode sensitif ini terlewatkan, bukan berarti anak tidak bisa belajar lagi. Cuma itu kesulitan bagi mereka untuk menangkap dengan cepat. Nah, saya akan menjelaskan periode-periode sensitif yang ada di Montessori. Yang pertama yaitu lahir sampai 6 tahun, yaitu periode sensitif bahasa. Nah, jadi di sini itu anak itu mulai meniru apa yang kita ucapkan ataupun memperhatikan pas kita bicara. Itu adalah periode sensitif ketika anak ingin belajar bahasa baru. Sebagai orang tua, kita bisa menyupport anak dengan memberikan aktivitas-aktivitas yang membuat dia bisa memahami bahasa baru. Nah, 2-6 tahun adalah periode sensitif belajar sopan santun. Nah, ketika pada usia ini kita kasih pelajaran sopan santun, misalnya minta maaf, terima kasih, dan lainnya yang menurut Anda perlu bagi anak, itu sangat besar kemungkinannya dia itu cepat menangkap dan cepat menginternalisasikannya. Jadi itu akan menjadi kebiasaan yang akan dia bawa ke masa depannya. Nah, adapun periode-periode sensitif lainnya yaitu 18 bulan sampai 3 tahun untuk melatih anak pergi ke toilet sendiri. 2-6 tahun alat musik, 3-4 tahun menulis, 3-5 tahun membaca, 4-6 tahun hubungan spasial yaitu dengan kita kasih puzzle, 4-6 tahun adalah matematika. Nah, itu adalah periode-periode sensitif lainnya, dan jangan khawatir, di video saya selanjutnya saya akan membahas aktivitas-aktivitas yang tidak perlu membeli mainan, bisa dari alat-alat yang ada di rumah, untuk melatih periode-periode sensitif yang tadi saya jelaskan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, jadi tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya. Jangan lupa juga untuk like video ini jika Anda suka, dan juga share sama orang lain demi perkembangan channel ini. Yang kedua adalah kebebasan. Nah, jadi metode Montessori ini percaya bahwa cara terbaik untuk mengajarkan anak adalah dengan membuat anak yang menentukan apa yang mau dia pelajari dan berapa lama dia mau belajarnya. Jadi berbeda dengan sekolah biasa, di mana pelajaran anak kan tergantung gurunya, atau sekolahnya, ataupun kurikulum dari pusat. Dan anak juga dipaksa untuk paham satu materi di waktu yang sudah ditentukan. Misalnya 1 bulan untuk chapter 1, dan nanti akhir bulan akan ujian. Nah, kalau di Montessori itu terserah anak. Dia mau misalnya belajar chapter 5 dulu, mau chapter 10 dulu, ataupun dia misalnya nggak suka matematika, dia mau belajar bahasa dulu, habis itu baru matematika. Jadi subjeknya dan juga materinya terserah dia yang mana dia mau pelajari. Dan anak juga nggak dipaksa harus selesai sama seperti temannya. Nah, jadi kalau pakai metode Montessori di rumah itu sangat mudah. Kita kasih beberapa aktivitas sama anak, misalnya diletakkan di meja, atau aktivitas-aktivitasnya sudah dimasukkan ke dalam keranjang yang berbeda. Jadi sangat baik ketika setiap aktivitas punya keranjang yang berbeda. Dan nanti anak secara independen bisa memilih aktivitas mana yang mau dia mainkan.
Nah, yang ketiga adalah independen. Jadi, di Montessori ini sangat menekankan untuk anak menjadi lebih mandiri. Karena ketika anak dihargai kemampuannya, yaitu dengan diajar menjadi lebih mandiri, itu secara emosional itu jauh lebih baik daripada anak yang hanya disayangi saja. Jadi, kita bisa ajarkan anak, misalnya cara mandi sendiri, cuci rambut sendiri, makan sendiri, pakai sepatu sendiri, ataupun hal lain yang berkaitan dengan merawat dirinya sendiri. Ataupun kita bisa ajarkan anak untuk bantu memasak, membersihkan rumah, ataupun membersihkan kaca, merawat binatang hewan peliharaan, ataupun merawat tanaman yang ada di rumah, ataupun kegiatan-kegiatan lain untuk merawat lingkungan sekitarnya. Nah, awalnya pasti sulit sekali mengajarkan anak menjadi lebih mandiri. Tapi, mengajarkan anak mandiri ini, itu juga kita sekaligus mengajarkan anak untuk menjadi lebih disiplin, lebih tinggi konsentrasinya, ataupun lebih baik konsentrasinya, dan juga melatih motorik halus, motorik kasarnya, dan kemampuan-kemampuan itu kan sangat penting untuk anak ke depannya. Jadi walaupun sulit, tapi manfaatnya banyak. Selain itu, kita juga mempermudah mendidik anak, karena anak udah bisa kerjakan sendiri dan kita nggak perlu kelelahan lagi. Nah, yang keempat adalah sesuai ukuran anak. Nah, Montessori itu percaya anak itu merasa frustasi karena semua perabotan di sekitarnya itu ukuran orang dewasa, bukan ukuran dia. Jadi untuk membantu anak untuk lebih independen juga, bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri, kita kasih perabotan-perabotan yang sesuai ukuran dia. Misalnya toilet yang kecil, kalau belajar makan, sendok yang kecil, belajar minum sendiri, gelas yang kecil, belajar pakai sepatu sendiri, berarti tempat sepatunya yang pendek dia bisa capai sendiri. Dan yang kelima adalah menghargai seluruh ciptaan Tuhan. Nah, jadi metode Montessori ini sangat mementingkan untuk mengajarkan anak mencintai lingkungan dan budaya dari orang lain. Nah, caranya ini kita bisa sering mengajar anak, misalnya ajak anak ke taman ataupun piknik ke hutan untuk melihat lingkungan sekitarnya. Jadi, tugas kita sebagai orang tua, kita bisa katakan, wah, itu ada kupu-kupu yang cantik, itu ada burung yang terbang. Ini ada daun yang indah, ini bunga apa ya? Jadi kita juga bisa bantu anak mengembangkan kosakatanya dan juga tertarik dengan apa yang ada di lingkungannya. Dan anak ketika pergi ke taman ataupun hutan tadi, itu dia boleh membawa benda-benda yang dia jumpa di sana, dibawa pulang, dan benda-benda tersebut misalnya ranting, bunga, atau apapun itu, bisa digunakan untuk alat dia membuat karya seni di rumah. Kita juga ajarkan sama anak, boleh mengambil satu bunga atau satu daun, tapi tidak semuanya, agar pohonnya tetap bisa tumbuh. Ataupun kita ajarkan untuk mengambil sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Montessori juga menghargai budaya yang berbeda, jadi tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, ras, dan agamanya. Dan jadi untuk membantu anak menghargai budaya lain, di Montessori itu sering mengadakan perayaan di kebudayaan orang lain. Jadi budaya-budaya negara lain bisa dilakukan di rumah juga, misalnya pakai baju dari budaya yang lain itu, ataupun misalnya memasak makanan spesial dari negara tersebut, ataupun misalnya dengan membuat karya seni yang berkaitan dengan negara tersebut. Jadi anak bisa menghargai perbedaan yang ada dan menghargai budaya yang berbeda. Nah, demikian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Like juga video ini jika Anda suka, dan bagikan video ini ke orang lain untuk menyebar informasi. Nah, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya mengenai aktivitas-aktivitas yang tidak perlu biaya mahal, yang berkaitan dengan Montessori yang bisa dilakukan di rumah. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.